Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mahmudin Hasibun SPDI dengan NIM 252110117. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori PPG PAI tahap 2 dari LPTK Universitas Islam Syekh Universitas Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidempuan. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi iman kepada hari akhir pada siswa kelas 9 SMP Islam Terpadu Senayan, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Natal, Sumatera Utara. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Sehat Ruya, sehat Alia, sehat Jasaria, Allahu Akbar. Kita absensi dulu. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Syakira. Kenapa dia? Sakit. Semoga disembuhkan Allah. Siapa lagi? Terus siapa lagi? Ini Aulia ya. Sakit semua. Semoga disembuhkan Allah. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka bagusnya kita berdoa lebih dahulu yang akan dipandu oleh ketua kelas. Oleh karena itu kita semua berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'uluman nafi'an warzuqna fahman zaida wa wasiqna amalan maqbula. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi zam. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah kita, sebelum memulai pembelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, pada ketua kelas menemani juga ya. Bangsa dan tanah air.
pada hari ini kita akan membahas materi iman kepada hari akhir. Untuk materi sebelumnya, apa materi sebelumnya yang kita pelajari? Memberi kurban dan akikah. Oke, menyembelih kurban dan akikah. Ternyata materi sebelumnya itu berkaitan juga dengan materi kita pada hari ini, iman kepada hari akhir. Sebab berkurban itu ibadah. Akikah juga ibadah, kepatuhan terhadap Allah. Tentu ibadah itu adalah untuk menjalani proses hari akhir nanti sampai meniti titian dan sampai ke surga. Itu adalah hubungannya, dia adalah ibadah kepada Allah SWT untuk suksesnya kita di hari akhir. Oke, Ananda semua, apa saja yang Ananda ketahui bencana-bencana alam yang terjadi di dunia ini? Oke? Longsor, apalagi? Gempa, apalagi? Banjir, tsunami. Oke, itu adalah nanti bagian dari kiamat sugro yang akan kita pelajari pada slide berikut. Oke, masih semangat? Oke, nah semua, karena pelajaran iman kepada hari akhir ini sangat penting, maka perlu kita konsentrasi untuk menyerahkannya sehingga masuk ke dalam pikiran kita dan teramalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Ustaz akan menguji, kita coba menguji dulu konsentrasi kita. Kalau nanti Ustaz sampaikan tepuk pagi, maka tepuknya sekali. Kalau Ustaz sampaikan nanti tepuk siang, maka kita bertepuk 2 kali. Kalau Ustaz sebutkan nanti tepuk sore, maka kita bertepuk 3 kali. Bisa? Bisa. Nanti langsung apakah kita konsentrasi or not? Oke? Or not? Atau tidak konsentrasi? Tepuk sore. Berlebih. Enggak konsentrasi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Oh, mantap. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kita semua. Oke, pada saat ini kita akan mempelajari bab tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita masuk ke materi, maka kita akan menonton sedikit cuplikan tentang bagaimana meteor itu menghujani bumi kita. Oke, silakan diperhatikan. Kita sudah melihat tadi bagaimana kiamat atau bagaimana meteor itu menghantam bumi kita. Ini adalah film yang dibuat oleh Amerika yang berjudul Armageddon. Jadi untuk itu kita akan lebih dalam lagi membahas bagaimana proses hari kiamat dalam materi berikut ini. Hari kiamat. Alur hidup manusia mulai dari bayi terus beranjak dewasa, terus menikah, terus apa ini? Punya anak, keluarga, terus kakek-kakek umur berapa? 75 tahun ya mungkin. Kemudian itu meninggal. Kemudian dikubur. Kemudian kemana lagi?
Nah, inilah akan kita lihat perjalanan hari kiamat itu. Perjalanan hari akhir dimulai. Lihat slide kiamat. Apa itu kiamat? Terus bukti dari Qurannya mana? Oke, akan kita lihat berikut ini. Apa itu kiamat? Apa itu hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk, termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihidupkan kembali untuk mendapatkan perhitungan, pembalasan atas segala amal yang dilakukan selama hidup di dunia ini. Itu makna dari hari akhir. Kemudian iman kepada hari akhir merupakan rukun yang keberapa? Yang ke? Rukun iman apa Islam? Rukun iman yang ke? Yang kelima. Mantap sekali. Luar biasa kelas kita. Ada dua macam hari kiamat. Yang pertama ada kiamat sughra. Kalau sughra itu apa artinya? Kiamat kecil. Ada kiamat kubra. Kalau kubra, kiamat besar. Atau kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya, seperti yang disampaikan tadi oleh anda semua, ada banjir, tsunami, ledakan gunung Merapi, longsor dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Itu jelas dalilnya. Beserta isinya seluruh makhluk itu menandakan sebagai awal dimulainya kehidupan di akhirat atau alam barzakh, alam pemisah di antara alam dunia dan alam akhirat. Nanti akan kita lihat tahapan-tahapan selanjutnya yang sangat panjang, mulai dari alam kubur, hari kebangkitan dan lain sebagainya, sampai titian, sampai surga dan neraka. Oke anda semua, selanjutnya kita akan membahas tentang alur-alur tahapan yang harus kita lalui setelah Allah mematikan kita. Maka kita akan akan terjadi tiupan sangkakala. Ini tengok di layar, sangkakala pertama kali ditiup itu terjadi kiamat, seluruh bumi kita hancur. Baru sangkakala kedua itu ditiup untuk membangkitkan seluruh, ya kan, seluruh manusia kembali seperti jamur yang tumbuh di musim hujan, kan gitu. Kembali semua manusia akan dibangkitkan kembali untuk mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berkumpul di padang mahsyar. Kemudian dihisab amal. Amal baik, amal buruk akan dihisab. Kemudian mizan, ditimbanglah amal-amal kita. Kemudian ada titian sirat. Untuk akhir dari materi ini, kita akan melihat hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi di antara hikmah beriman kepada hari akhir adalah yang pertama, memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Adil. Yang kedua, memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap perilaku terpuji atau akhlakul karimah dan menjauhkan diri dari sikap serta perilaku tercela atau akhlak mazmumah. Yang ketiga, memberi dorongan untuk sikap optimis, tawakal dan sabar meskipun tertimpa berbagai kemalangan. Ini juga erat kaitannya dengan iman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun iman itu semuanya saling ada hubungannya. Iman kepada qadar Allah juga ini berhubungan dengan iman kepada hari akhir. Oke, untuk mendalami materi ini kita akan membagi kelompok untuk dibahas bersama.
Dan dari sebelah sana itu Anda itu kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, dan itu kelompok 4. Nanti masing-masing kelompok Ustadz akan memberikan lembar kerja dan nanti di situ sudah tercatat pertanyaan yang untuk dijawab. Kemudian untuk masing-masing kelompok nanti dianjurkan atau kita suruh untuk bertanya kepada kelompok lain tentang materi kawan-kawan yang ada di situ. Nah, misalnya yang kelompok 1 membahas Kiamat Sugro, Kiamat Kubro, Kiamat Iman. Intinya nanti setiap kita kelompok ini mengetahui dari semua pembelajaran kita pada hari ini. Oke, semangat ya. Masih semangat? Masih. Terima kasih. Di kelompok 1 kita akan berikan lembar kerja dan 1 orang yang menulis, kemudian yang lain juga memberikan pendapat-pendapat. Kelompok 4. Oke, silakan ditulis. Anak-anak semua, pada setiap kelompok Ustaz telah memberikan lembar kerja peserta didik. Nanti di sana itu pada setiap lembarnya itu tertera barcode. Masing-masing kelompok sudah ada handphonenya kan? Oke, ada. Oke, nanti ini silahkan di search barcode-nya. Kemudian lihat apa dari yang terkandung dalam materi. Silahkan pandangan Anda. Kepada guru saya, awali bergerak dalam Al-Quran mereka menanyakan kepada Muhammad tentang kiamat kapan terjadi. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada manusia yang dapat merasakan dirinya sampai dia mulai dari nafal. Dunia, agama, kebangkitan, masa, bisa. Jadi apa yang belum baca ini? Sudah telerang.
Oke, anak-anak semua sudah siap semua kelompok tugasnya? Kelompok 1 aman? 2, 3 Aman. Oke, masih kita semangat serius? Masih. Tepuk sore. Oke, mantap. Ini masih serius. Kemudian setiap kelompok perwakilan dari kelompok nanti beberapa orang untuk mencari bertukar hasil informasi di kelompok yang lain, sehingga nanti setiap kelompok itu mendapatkan informasi dari kelompok lain. Oke, persilakan kepada Anda semua untuk mencari informasi apa yang dikerjakan oleh kelompok lain. Silakan. Dengan waktu yang singkat, padat, cepat. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Iya, mantap. Semangat terus. Kalaupun mendekati siang, kita tetap semangat. Ustaz ini loh. Sudah selesai. Buat kelompok 2, 3, 4 nanti. Kelihatan mana yang lain. Oke. Mantap. Good job.
terbatas. Siap? Mantap, mantap. Bisa, 21. Dua, tiga. Oke, karena tugas dari setiap kelompok sudah selesai, maka waktunya kita akan presentasi hasil dari kelompok. Ini persilakan kepada kelompok 1. Semuanya maju, orang yang bacakan nanti bacakan hasil dari diskusi kelompok dan juga mencari jawaban dari kelompok yang lain, berbagi. Adapun hasil pengamatan kami ke kelompok 4 tentang kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu hancurnya alam, kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Tanda-tanda kiamat sugro: banjir, ledakan gunung Merapi, kematian, tsunami, dan lain-lain. Demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Setelah kehidupan dunia, semua manusia akan merasakan kematian. Setelah dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar, itu adalah awal dari kehidupan akhirat. Adapun hasil pengamatan kami ke kelompok 3 adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan Maha Alim. Yang kedua, memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji dan menjauhi diri dari sikap seperti tercela. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mantap. Oke, terima kasih kepada seluruh anak-anak semua yang sudah presentasi. Tentu ini sangat luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk semua. Oke, kemudian dari jawaban tadi itu sangat luar biasa, mantap. Cuman ada tadi sedikit yang tanda-tanda kiamat sugro itu disampaikan hancurnya alam. Nah, ini perlu kita perbaiki. Karena kiamat sugro itu bukan hancurnya alam. Kalau hancurnya alam adalah kiamat kubra. Cuman satu itu saja. Selain itu adalah luar biasa. Oke, pada ujung materi ini kesimpulan yang akan kita sampaikan adalah bahwa hari kiamat pasti akan terjadi, ya kan? Kemudian kita harus meningkatkan amal kita. Amal kita yang kita bisa beramal di mana? Hanya di dunia. Di alam kubur kita nggak bisa beramal. Jadi kita hanya bisa beramal dunia untuk membawa bekal ke akhirat. Umur antara Rasulullah hanya 60 sampai 70 tahun. Sementara panjangnya, lamanya nanti proses menuju surga itu sangatlah lama sekali. Orang yang mau berangkat ke Jakarta saja itu harus mempersiapkan bekal yang banyak. Mulai dari mobil, minyaknya, pakaian yang banyak, ya kan? Tentu berbeda dengan berangkat ke kecamatan sebelah. Bekal yang harus dibawa harus lebih banyak. Maka dunia inilah tempat mencari bekal. Kita harus memperbanyak bekal di dunia ini untuk sukses nanti kita di akhirat. Anak-anakku sekalian, bagaimana perasaan Anda setelah mendapatkan materi ini? Dari 4 topik pembahasan, ya, dari 4 topik pembahasan, yang mana yang paling disukai? Oke. Karena ini beriman kepada hari akhir, tentu perlu perjalanan yang sangat panjang menuju surga. Terus apa yang harus kita perbuat? Apa harus kita lakukan ini? Memperbanyak amal ibadah dengan ikhlas. Oke, Anda sekalian, adapun
pertemuan kita yang akan membahas tentang Ahsan Puji. Insyaallah kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan kepada kita semua untuk berdiri. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran yang bermakna untuk kehidupan kita ke depannya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.